Materi 01, pengolahan citra digital. Perlu kita ketahui, citra itu adalah gambar. Citra adalah gambar. Sedangkan citra digital adalah gambar yang bisa diproses atau ditampilkan di komputer. Itulah citra digital. Sedangkan citra biasa yang terlihat dalam sehari-hari di poster di dinding itu dinamakan sebagai citra analog. Bagaimana mengubah citra analog menjadi citra digital? Yaitu bisa dengan cara citra analognya dipotret sehingga menjadi citra digital, atau citra analognya di scan sehingga menjadi citra digital. Tujuan pengolahan citra: peningkatan kualitas informasi pada citra untuk kemudahan interpretasi bagi pengguna. Citra adalah sebuah model untuk menampilkan informasi. Jadi bagaimana cara kita menampilkan informasi itu bisa dengan cara cerita, bisa dengan cara grafik. Jadi contoh misalnya saya ingin memberitahukan sekolah saya waktu SMA. Nah, bisa dengan cara saya bercerita, sekolah saya terletak di Jalan Pelajar. Pintu untuk masuk ke sekolah saya ada 3, kiri, tengah, dan kanan. Kiri untuk siswa laki-laki, tengah untuk guru dan pegawai, kanan untuk siswi perempuan. Di sebelah pojok terdapat kantin. 5 ruangan di sebelah kiri itu adalah ruangan untuk jurusan IPA, sedangkan 5 ruangan lurus itu adalah untuk kelas IPS. Seperti itu. Atau bisa juga saya menceritakannya dengan memperlihatkan gambar, memperlihatkan citra. Nah, ada 2 cara yang saya gunakan dalam hal itu, yaitu dengan bercerita atau dengan gambar. Jadi dengan kata lain, gambar atau citra itu memberikan informasi. Nah, bagaimana informasi yang ada dalam gambar itu bisa diambil, bisa di-retrieve kalau istilahnya ya. Jadi peningkatan kualitas informasi pada citra untuk kemudahan interpretasi bagi pengguna. Pengolahan citra untuk kemudahan penyimpanan. Jadi bagaimana citra diolah sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam hal penyimpanan. Contoh misalnya citranya ukurannya besar, padahal yang ingin disimpan hanya bagian kecil saja. Jadi ada gambar seseorang di dalam pemandangan, yang ingin kita simpan hanya orangnya saja, sedangkan pemandangan tidak perlu. Kalau kita simpan semuanya, penyimpanannya menjadi rumit karena ukurannya besar. Maka kita bisa ambil orangnya saja sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Atau juga gambarnya ada banyak. Ketika kita ingin mengirimkan gambar itu ke komputer lain lewat internet, itu butuh waktu yang banyak karena harus mengirim satu persatu gambar tersebut. Oleh karena itu, dengan pengolahan citra hal itu bisa kita permudah, yaitu gambar itu dikompres. Jadi kalau dikompres itu seperti dibungkus.
gambarnya ada 50, dibungkus, dikompres ya, atau sering kita bilang itu di zip, di WinZip atau di RAR. Lalu hasilnya itu yang kita kirimkan lewat internet. Jadi hanya sekali kirim saja, tidak perlu 50 kali kirim. Lalu representasi bagi peralatan perception. Jadi bagaimana citra yang ada diolah sedemikian rupa agar bisa masuk ke peralatan pengolahan citra. Contoh misalnya citra radiasi X-ray pada dada orang untuk bisa melihat apakah ada penyakit tertentu di dadanya. Jadi dengan kata lain, lalu ini citra untuk integrated circuit atau motherboard, hardware yang terdapat di motherboard. Jadi bagaimana membuat sebuah perangkat lunak yang bisa sedemikian rupa mendeteksi keanehan yang terdapat dalam sebuah citra motherboard sehingga bisa mengetahui error pada komputer tersebut. Demikian juga ini, jumlah radiasi X-ray yang terdeteksi dapat menggambar kondisi objek pada bagian dalam. Contoh aplikasi pada dunia kedokteran dan industri seperti gambar di samping. Sensor untuk aplikasi dengan X-ray ini termasuk sensor aktif, memiliki sumber energi sendiri dan bukan sensor pasif, mengandalkan energi matahari atau energi lainnya. Aplikasi remote sensing, pengambilan citra satelit untuk satelit. Pengambilan citra oleh satelit NOAA dengan infrared. Contoh aplikasi sederhananya menghitung konsumsi energi listrik di berbagai kota. Jadi dengan memotret ya, contoh aplikasi sederhana menghitung konsumsi energi listrik di berbagai kota. Jadi beberapa kota dipotret di malam hari sehingga kita bisa memprediksi atau menghitung atau mengira-ngira berapa konsumsi listrik yang digunakan oleh kota tersebut. Atau dengan kata lain, kita bisa membuat sebuah aplikasi perangkat lunak pengolahan citra digital yang memperkirakan kebutuhan listrik suatu kota. Jadi kotanya dipotret dari satelit sehingga terlihat cahaya-cahaya lampu dan bisa dikalkulasi atau diperkirakan, diprediksi berapa kebutuhan energi untuk kota tersebut, sehingga bisa membandingkan kota mana yang lebih membutuhkan energi, lebih banyak membutuhkan energi. Contoh aplikasi gelombang visible dan infrared untuk cuaca. Spektrum energi, thematic bands in NASA's Landsat satellite. The electromagnetic spectrum arranged according to energy per photon. Jadi ini adalah spektrum energi.
multispektral dan multitemporal. Citra multispektral diakuisisi dari daerah yang sama namun menggunakan spektrum gelombang yang berbeda. Misalnya satelit Landsat menggunakan 7 band yang berlainan karakteristik. Jadi ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gambar. Ini gambar ini di tempat yang sama tetapi menggunakan spektrum gelombang yang berbeda. Lalu citra multitemporal diakuisisi dari daerah yang sama dengan gelombang yang sama tapi waktunya berbeda. Nah, kalau ini sering selfie sekarang menggunakan citra multitemporal. Jadi gambarnya yang 20 tahun lalu diulang kembali. Jadi di lokasi yang sama, sepeda motor yang sama, orang yang sama, waktu yang berbeda. Citra multitemporal. Dan ini adalah citra untuk integrated circuit. Ini citra untuk pil. Tablet pil obat. Lalu ini botol, sehingga bisa diketahui botol itu tingkat volume airnya berapa. Lalu ini adalah gelombang yang terdapat di dalam plastik untuk mengetahui kekuatan plastik tersebut. Jadi plastiknya disinari dengan cahaya lalu dipotret sehingga kelihatan jumlah gelembung. Semakin banyak gelembungnya berarti plastiknya semakin tidak baik. Ini adalah sereal ya. Jadi bisa diketahui serealnya kondisinya bagaimana. Jadi menggunakan serealnya apakah sudah busuk kah, kondisinya bagaimana, apakah masih segar. Ini adalah image intraocular implant. Ini gambar sidik jari. Anak kalau ini sering banyak diimplementasikan di handphone ya. Jadi untuk menggunakan handphone itu salah satunya dengan sidik jari. Itu kan pengolahan citra digital juga ya. Lalu ini untuk mendeteksi uang berapa yang dimasukkan. Lalu ini untuk mendeteksi plat nomor kendaraan. Ini adalah citra kandungan minyak dalam lapisan bumi sehingga bisa mengetahui berapa persentase kandungan minyak dalam tanah tersebut sehingga bisa mengetahui apakah layak atau tidak ditambang sehingga bisa mengetahui untung atau rugi ketika melakukan penambangan di daerah tersebut. Dan ini adalah contoh gambar-gambar yang digunakan dalam aplikasi kedokteran. Ini untuk mengetahui kondisi bayi dalam kandungan. Jadi sebelum bayi itu dilahirkan sudah bisa diketahui jenis kelaminnya, sudah bisa diketahui kondisi kesehatannya, sudah bisa diketahui kondisinya berada di dalam perut bagaimana, baguskah atau sungsangkah. Ini juga kondisi bayi juga, another view of baby. Sedangkan ini tiroid. Ini music layer showing lesoing. Ini sebuah citra gambar yang dipersiapkan untuk aplikasi pendeteksian osteoporosis. Apakah normal
atau osteopenia atau osteoporosis. Dan ini adalah sistem pengolahan citra. Jadi mulai dari permasalahannya, lalu masuk ke bagian sensor, masalah itu dideteksi di sensor, hasil deteksi atau hasil sensor masuk ke dalam hardware khusus untuk pengolahan citra. Jadi hasilnya masuk ke komputer dan dikirimkan ke tempat lain melalui jaringan, atau diperlihatkan atau disimpan. Dan ini adalah pokok bahasan pengolahan citra digital.